Shalom adik-adik. Salam sehat untuk kalian semua. Iya, nah pagi ini kok kita mau memuji Tuhan ya kok ya. Betul, Tante. Kita mau bersyukur karena selama seminggu ini Tuhan selalu pelihara kita, lindungi kita, berkati kita, dan hari ini waktunya untuk kita memuji Tuhan dengan nyanyian, menyembah Tuhan dengan nyanyian, dan mempersiapkan diri mendengar Firman Tuhan. Oke, yuk kita mau siap memuji Tuhan bersama-sama. Kita nyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Yes. Oh haleluya. Amin. Mari sikap hati yang sungguh-sungguh fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Katakan terima kasih buat semua kebaikan Tuhan sepanjang umur hidup kalian. Katakan sekali lagi terima kasih Tuhan. Haleluya. Untuk kasih setiamu. Setiap anak-anak pasti merasakan, mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Katakan dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh terima kasih Yesusku untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari anak-anak semua angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Amin. Buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan adakan buat kita semua. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi hari ini Tuhan berikan buat kita. Amin. Syukur, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus. Mari adik-adik kita berdoa bersyukur kepada Tuhan karena semua kebaikan Tuhan, karena semua berkat dan pemeliharaan serta perlindungan Tuhan selalu nyata buat kalian dan buat kita semua pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sangat baik, selalu pelihara kami, selalu jaga kami, selalu berkati, cukupkan segala kebutuhan kami. Pagi ini sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami waktu untuk kami bisa hidup sampai hari ini Tuhan. Meskipun corona belum selesai, meskipun ada banyak varian-varian virus baru muncul, tapi Tuhan selalu pelihara kami. Tuhan selalu jaga dan lindungi kami. Bahkan Tuhan di saat kami sakit sekalipun, Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan selalu menolong dan selalu memelihara kami.
syukur, terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Engkau sudah memberkati mama papa kami, Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu kami, Engkau juga memberkati sekolah dan gereja kami. Bahkan Tuhan juga memberkati setiap anak-anak yang pagi ini beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu, dan kami mau memuji menyembah Tuhan, dan kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Oke. Wah, Koko, kita punya satu sobat yang selalu setia ya, Kok ya? Betul, Namanya siapa, Kok? Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus ya. Kemanapun dan apapun keadaan kita, Tuhan Yesus sobat yang setia. Yuk nyanyi pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa, Kok? Sedih. Yes. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, amin, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu sedih dan susah ya, Kok? Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan nama Yesus, namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan lagi namanya Yesus, namanya Yesus. Yes. Namanya Yesus. Ya, betul. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa, Kakak? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Nama Yesus saja yang menghibur kalian. Nama Yesus saja yang memelihara hidup kalian. Dan nama Yesus saja yang hanya bisa memimpin kehidupan kita selama-lamanya. Amin, Kak? Amin. Amin. Puji Tuhan. Yuk adik-adik semua, tiba waktunya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nanti Koko Ebot yang akan pimpin kita dalam doa ya, tapi sebelumnya kita nyanyi satu lagu Elsiada satu kali. Nanti sesudah itu Koko Ebot pimpin doa ya, untuk siap dengan firman Tuhan. Yuk. Amin. Haleluya. Sikap doa yang baik, dengan sungguh-sungguh kalian berseru kepada Tuhan bahwa di dalam hidup ini kita tidak perlu takut lagi. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang karena Yesus pelihara kita.
mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan, dan bisa dilakukan di kehidupan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bagi adik-adik yang mau memberi persembahan, dapat men-scan barcode di layar ini melalui OVO atau GoPay. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, selamat pagi adik-adik. Hari ini Koko akan bercerita tentang firman Tuhan yang berjudul di mana kita seharusnya beribadah. Nah, untuk firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur ayat 22, Mazmur 22 ayat 23. Nah, sebelum Koko masuk ke firman Tuhan, Koko mau ada beberapa cerita, nanti sama adik-adik dijawab di komentar ya. Nah, untuk yang pertama ceritanya itu ada seorang perempuan yang bernama Asri. Nah, Asri ini seketika di rumahnya dia itu tertidur sangat lelap ya adik-adik. Tapi pas waktu jam 12 malam tiba-tiba terbangun karena mendengar suara yang tidak asing ya, atau yang mungkin kayak ada rasa ketakutan di diri Asri ini. Asri pun ingin membangunkan orang tuanya, tetapi ini yang ketiga kalinya membangunkan. Jadi Asri ini ada perasaan yang tidak enak untuk membangunkan orang tua. Asri pun bingung kepada siapa dia meminta pertolongan itu. Nah, yang kedua ada cerita tentang yang bernama Budi. Nah, Budi ini ditugaskan oleh ibunya untuk menjaga rumahnya sendiri karena ibunya lagi pergi ke pasar adik-adik. Nah, seketika Budi ini merasa kayak kesepian adik-adik. Seperti membutuhkan teman ya. Nah, Budi juga sama seperti Asri bingung untuk melakukan atau meminta pertolongan kepada siapa. Nah, menurut adik-adik, Asri dan Budi lebih baik meminta pertolongan ke siapa ya? Atau dengan cara apa? Oke, nah sekarang Koko akan masuk ke firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan hari ini akan bercerita tentang Paulus dan Silas. Ada yang tahu adik-adik Paulus dan Silas? Nah, Paulus dan Silas ini adalah orang yang dulunya itu mengalami atau mendapatkan perilaku yang kurang baik di masa lalunya, tetapi karena berjalannya waktu mereka berdua pun berubah ya adik-adik. Nah, Paulus dan Silas ini mendapatkan perintah dari Tuhan, yaitu untuk memberitakan Injil di kota Filipi. Nah, di kota Filipi ini sangat banyak orang-orang perempuan ya. Nah, mereka pun mendapatkan tugas untuk memberitakan Injil seperti tentang kematian Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan Yesus, dan lain-lain. Nah, seketika Paulus dan Silas ini sampai di Filipi, mereka pun bertemu dengan para perempuan di tepi air sungai ya. Nah, di tepi air sungai. Lalu mereka pun memberitakan Injil berdua bersama perempuan-perempuan tersebut. Ketika selesai memberitakan Injil, tiba-tiba ada satu perempuan yang mengikuti mereka berdua, mengikuti Paulus dan Silas kemana mereka pergi. Lalu Paulus dan Silas pun membutuhkan tempat ya adik-adik. Nah, mereka pun bertempat tinggal sementara di rumah yang bernama Lydia. Mereka berdua bertempat tinggal atau tinggal sementara di keluarganya Lydia. Seketika ada satu perempuan juga masih mengikuti, sampai seketika dia itu berharap untuk memiliki roh yang baik, tetapi saat dia mengikuti mungkin karena memiliki niat yang kurang baik, jadi Tuhan memberikan, atau bukan Tuhan tapi iblis itu masuk ke dalam dirinya, yaitu perempuan itu mendapatkan roh yang tidak baik, yaitu dia atau orang tersebut memiliki kuasa roh jahat ya, yaitu bisa meramal nasib orang lain. Nah, meramal nasib orang lain ini digunakannya tidak baik adik-adik, malah digunakan untuk memperjualbelikan. Jadi kalau misalnya ada yang mau menanyakan nasibnya, dia harus membayar kepadanya. Lalu dia pun berusaha untuk
terus mencari orang-orang untuk diramal nasibnya. Seketika uangnya pun sudah banyak ya adik-adik. Saat itu Paulus dan Silas pun mengetahui itu semua, dan Paulus dan Silas pun berencana untuk mendoakan orang tersebut. Lalu Paulus dan Silas pun berkunjung ke rumahnya untuk bertemu dengan orang tersebut ya adik. Nah, orang tersebut tidak diinformasikan namanya, cuman orang tersebut itu adalah warga Filipi dengan jenis kelaminnya perempuan. Nah, lalu mereka berdua pun mendoakan sehingga orang tersebut pun tidak memiliki kuasa jahat lagi adik-adik. Jadi tidak bisa meramal nasib orang lain, sudah tidak memiliki kekuatan tersebut. Lalu perempuan ini pun sangat marah adik-adik kepada Paulus dan Silas, sehingga dia melaporkan kepada orang-orang yang sudah dia ramal dan juga kepada petinggi bangsa Filipi, sehingga mereka pun sangat marah dan membawa Paulus dan Silas ke penjara. Lalu di penjara tersebut, Paulus dan Silas itu berada di penjara yang kotor ya adik-adik, sangat kotor dan tidak bagus untuk kesehatan adik-adik. Lalu mereka pun tidak mengeluh adik-adik, malah mereka itu melakukan tetap memberitakan Injil dan memuji nama Tuhan. Mereka pun memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan meninggikan dengan pujian-pujian yang biasa kita nyanyikan di sekolah minggu adik-adik ya. Mereka pun bernyanyi sungguh-sungguh, mereka pun mengeluarkan isi hati mereka, sehingga Tuhan pun tidak tinggal diam adik-adik kepada Paulus dan Silas. Tuhan pun mendengar seruan doanya, seruan nyanyiannya, sehingga Tuhan Yesus memberikan kuasa yang dahsyat adik-adik, yaitu tiba-tiba ada gempa bumi yang mengguncangkan penjara tersebut, sehingga penjara tersebut pun beberapa selnya itu rusak adik-adik, dan beberapa penjaganya dan pengawalnya itu ada yang terluka parah. Lalu Paulus dan Silas pun mendengar jawaban Tuhan Yesus, mereka pun dengan sergap mengambil tindakan, yaitu mencoba untuk keluar dari penjara tersebut. Nah, Paulus dan Silas pun akhirnya bebas. Tuhan pun menjawab seruan doanya, dan setelah bebas dari penjara, Paulus dan Silas pun tetap melanjutkan untuk memberitakan Injil tanpa rasa takut ya. Jadi tidak ada rasa takut bahwa dirinya akan dipenjara lagi atau mengalami hal yang buruk. Tapi Paulus dan Silas itu percaya kalau Tuhan itu selalu ada dimanapun mereka berada, tidak hanya di gereja, tetapi dimanapun Paulus dan Silas berada, di situ ada Tuhan. Jadi sama seperti pada hari Minggu, kita juga tidak hanya beribadah di hari Minggu, adik-adik, bisa juga di hari Senin atau sampai hari Sabtu, dimanapun kita berada, seperti kita melakukan doa, melakukan pujian-pujian, atau misalnya kalian melakukan pujian-pujiannya di sekolah, misalnya secara berkelompok atau bersama teman-teman, bersama sahabat, bersama keluarga, itu bisa adik-adik. Jadi tidak hanya terpaku pada hari Minggu saja. Betul, hari Minggu itu kewajiban kita untuk beribadah ya, apalagi sekarang kan ada beberapa juga yang melakukannya secara online. Nah, adik-adik juga masih bisa melakukannya secara online. Jadi dimanapun adik berada, tempatnya di mana, waktunya di mana, itu bisa dilakukan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan itu selalu ada 24 jam. Saat adik-adik tidur, Tuhan juga tidak pernah tidur adik-adik. Tuhan selalu menjaga adik-adik, selalu mendampingi adik-adik saat adik-adik tidur ya adik-adik. Nah, untuk firman Tuhan hari ini mungkin kalau selesaikan sampai sini. Untuk ayat hafalannya nanti adik-adik boleh hafalkan dari Mazmur 34 ayat 2, yaitu aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Jadi adik-adik harus memuji Tuhan dimanapun adik-adik berada, kapanpun adik-adik berada, dan di waktu kapanpun adik-adik berada ya. Nah, untuk kesimpulannya adik-adik, pada hari ini adik-adik selalu meluangkan waktu, selalu memberitakan Injil, selalu membaca Alkitab dimanapun adik-adik berada. Pada kapan adik-adik membacakan itu, pasti Tuhan menjawab doa-doa adik-adik. Misalnya adik-adik pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, itu adik-adik lakukan dari sekarang, karena percaya
Tuhan itu tidak pernah meninggalkan adik-adik. Meskipun misalnya di rumah adik-adik sendirian, misalnya adik-adik di sekolah tidak ada teman, tapi ingat Tuhan itu seperti lagu yang tadi ya, ada satu sobatku yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Oke, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik buat kami semua Tuhan. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu dari malam sampai pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, selalu memberikan napas sampai hari ini Tuhan. Tuhan juga berkati orang tua kami yang selalu mendampingi kami, menjaga kami di rumah maupun di mana kami berada Tuhan. Tuhan juga berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah memberitakan Injil. Mudah-mudahan apa yang diberitakan, apa yang disampaikan bisa menjadi pembelajaran untuk sehari-hari, bisa juga kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih juga sudah memberikan kami waktu Tuhan, memberikan tempat tinggal juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa minggu depan.